Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi intelektual kapital dalam laporan keuangan. Pendefinisian intelektual kapital dalam laporan keuangan sebagai wujud sebuah konsep merujuk pada modal-modal non-fisik atau yang tidak berwujud, intangible asset atau tidak kasat mata. Invisible intellectual capital terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Intellectual capital memiliki potensi memajukan organisasi dan masyarakat. Longcubis dan Mitten, Society of Management Accountant Canada atau yang disingkat SMAC mendefinisikan intellectual capital sebagai item pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang kemudian masuk ke dalam perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang bagi perusahaan. Intellectual capital dianggap sebagai pengetahuan dengan nilai yang potensial apabila pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Oleh karena itu, intellectual capital dapat dikatakan sebagai pengetahuan, tetapi bukan setiap pengetahuan. Sebuah organisasi pada hakikatnya tidak dapat menciptakan pengetahuan atau usaha sendiri. Pengetahuan tercipta atas inisiatif individu dan interaksi yang terjadi dalam hal ini. Pengalaman juga dapat dianggap sebagai unsur adanya intellectual capital dalam perusahaan, namun sifatnya yang bersifat personal, sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Pengalaman dikategorikan sebagai tacit knowledge. Apabila tacit knowledge dapat dituangkan dalam bentuk tulisan atau sebuah pernyataan yang didokumentasikan, maka tacit knowledge dapat dikatakan sebagai explicit knowledge. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam PSAK nomor 19 paragraf 10 IAI 2009 bahwa untuk memenuhi definisi aset tidak berwujud, suatu item harus dapat memenuhi unsur keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Keteridentifikasian suatu aset dikatakan dapat diidentifikasi jika aset tersebut dapat dipisahkan. Artinya aset harus dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis berjalan. Kenyataannya dalam ekonomi, baru sekarang sebagian besar aset tak berwujud mempunyai karakteristik melekat pada kegiatan bisnis, tetapi kemampuan untuk menghasilkan manfaat di masa mendatang tinggi. B. Adanya pengendalian sumber daya. Entitas dianggap dapat mengendalikan aset jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil tersebut, kecuali entitas memiliki hak legal yang memungkinkan untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan tersebut. C. Manfaat ekonomi masa depan. Untuk memenuhi definisi aset tak berwujud, suatu objek yang mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Probable ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan komponen utama intelektual kapital berupa human capital, struktural capital, dan customer capital akan memberikan concern dan demi tercapainya tujuan goal achievement. Pengukuran atau penilaian intelektual kapital dalam laporan keuangan. Tujuan pengukuran atau penilaian aset adalah mempresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Relevansi tiap dasar penilaian hanya dapat ditentukan atas dasar tujuan yang ingin dicapai dalam menyajikan setiap pos aset. Namun dalam kenyataannya, akuntansi menggunakan berbagai dasar penilaian yang berbeda untuk tiap pos, karena makna yang ingin disampaikan dari tiap pos berbeda. Dalam mengukur nilai intelektual kapital, para penelitian mencoba merumuskan teori nilai intelektual kapital dengan menggunakan 5 metode sebagai berikut. Yang pertama, the historical cost acquisition cost. Yang kedua, the replacement cost model. Yang ketiga, the opportunity cost model. Yang keempat, compensation model. Yang kelima, the adjusted discounted future wage method.
pengungkapan intelektual kapital, beberapa perusahaan memberikan informasi lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan oleh standar yang berlaku. Berdasarkan sudut pandang strategi, perusahaan dengan melakukan hal tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada pihak luar, organisasi terhadap kinerja perusahaan sehingga mereka tidak ragu atas kemampuan perusahaan dalam mengelola semua aset yang dimilikinya dan dapat tetap menjalani hubungan yang baik dengan perusahaan. Dengan adanya pengungkapan intelektual kapital dalam laporan keuangan, diharapkan tingkat ketidakpastian kemungkinan akan menurun sehingga informasi yang baru sifatnya hanya mengoreksi atau mengkonfirmasi keputusan yang telah dibuat dengan tidak pasti. Yang menurun berarti kualitas keterbukaan semakin meningkat. Kesimpulannya, dalam hal pendefinisian sebagai aset intelektual kapital, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud, karena tidak dapat memenuhi kriteria unsur aset tak berwujud, yaitu keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya, dan adanya manfaat ekonomi masa depan. Terdapat beberapa versi tentang elemen atau komponen intelektual kapital. Namun pada akhirnya hanya terdapat 3 skema yang sering dikutip dalam berbagai penelitian, bahwa intelektual kapital terdiri dari human capital, struktural capital, dan customer capital. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.